Pak Herlambang. Mungkin Pak. belum. Iya Pak Bu. Udah bisa mulai Pak Herlambang? Ayo Pak. Masukkan dulu Pak Hendrik gitu. Dinaikkan dulu. Dinaikkan dulu ya. Oh. Sudah. Assalamualaikum Pak Hendrik, sudah bergabung? Waalaikumsalam, sudah Pak. Baik. Kayaknya partisipannya sudah juga mulai banyak, sudah ada 300-an. Mungkin bisa kita mulai lagi ya Pak Hendrik ya? Boleh. Baik, Bapak-Bapak dan Ibu Guru yang ada di Kota Tarakan, mudah-mudahan di waktu rehat tadi semua urusan sudah selesai, sudah makan, sudah sholat, sehingga ada tenaga lagi untuk melanjutkan yang kegiatan berikut ini. Baik, Pak Hendrik, silakan dilanjutkan kembali, monggo. Share screen-nya belum bisa Pak. Mas Herlambang, tolong di share screen. Ya, sebentar. Iya, sudah. Oke, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang Bapak Ibu. Semoga dalam keadaan dan bersemangat. Baik, mohon izin Bapak Ibu. Mohon lanjutkan materi. Ya, Bapak Ibu silakan sekarang dipersiapkan smartphone-nya. Ya, di sini saya sudah ada phone. Oke, saya akan menunjukkan smartphone saya di sebelah kanan lah. Kemudian di sebelah kiri layar ini ada browser saya di dalam laptop ya. Jadi kita kali ini belajarnya adalah gini Bapak Ibu. Saya sebagai guru akan mempraktekkan membuat kelas di aplikasi Google Classroom ya, menggunakan laptop yang ada di ini, yang ada di kiri layarnya Bapak Ibu. Ini ya, yang saya gerak-gerakan ini. Ini adalah Google Classroom yang akan saya buka menggunakan aplikasi laptop saya. Kemudian Bapak Ibu guru nanti akan berperan sebagai siswa menggunakan smartphone-nya ya. Jadi menggunakan smartphone seperti ini, nanti saya akan berperan juga sebagai siswa ya. Nanti apa saja yang dapat Bapak Ibu lakukan sebagai siswa akan tampil di dalam hal ini ya. Sedangkan apa saja akan Bapak Ibu lakukan sebagai guru akan tampil di layar laptop ini ya, yang sebelah kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kali yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah pastikan Bapak Ibu sudah terinstall aplikasi Google Classroom ya di dalam smartphone-nya Bapak Ibu ya. Kalau sudah terinstall di dalam daftar aplikasinya Bapak Ibu ada aplikasi seperti ini logonya ya, Google Classroom. Silakan terlebih dahulu Bapak Ibu ya, seperti ini. Kalau di dalam aplikasi Google Classroom-nya Bapak Ibu belum pernah dibuat untuk membuat soal atau membuat kelas ataupun mengikuti kelas, maka ini tampilannya akan kosong sama sekali, tidak ada ya. Kebetulan di sini email saya sudah ada banyak sekali kelasnya, maka ini ada banyak Bapak Ibu seperti ini ya. Oke. Nah, baiklah. Saya pertama akan mencoba menunjukkan bagaimana cara membuat kelasnya terlebih dahulu. Ya,
untuk membuat kelas Bapak Ibu, pastikan Bapak Ibu sudah mengetahui alamat websitenya ya, alamat website di Google Classroom. Kalau misalkan Bapak Ibu tidak mengetahui alamat websitenya, cukup mengetahui namanya saja ya, nama aplikasinya Google Classroom ya. Jadi kita bisa menuliskan di sini Google ya, seperti ini, Google Classroom. Ini kalau web Bapak Ibu. Kalau di dalam HP langsung saja dibuka di dalam aplikasinya ya. Nah, seperti atau bisa juga dibalik Classroom Google. Tidak ada masalah Bapak Ibu. Oke? Kita enter seperti ini. Nah, selanjutnya kalau di dalam HP-nya, laptopnya Bapak Ibu belum di login alamat emailnya, maka tulisan login ini akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Kalau sudah di login, maka ini akan ada log emailnya Bapak Ibu ya. Kebetulan di sini saya belum. Jadi saya akan menunjukkan bagaimana cara loginnya. Tinggal saya klik login seperti ini. Login. Sorry, kebetulan ini kenapa nggak login? Oke, sebentar, ini saya login dulu. Saya login. Oke, bisa ya. Jadi nanti tinggal di login aja Bapak Ibu, di login lalu dimasukkan email dan passwordnya Bapak Ibu kalau belum ada email dan passwordnya. Kalau sudah, kita tinggal aja di sini seperti ini, Google Classroom. Dia akan membuka aplikasi Google Classroom Bapak Ibu. Kebetulan email yang saya pakai ini adalah email yang sudah saya gunakan untuk membuat kelas sebelumnya ya, seperti ini ya. Ya, oke. Nanti kalau belum ada sama sekali maka tampilannya akan kosong Bapak Ibu. Oke. Kemudian alamat email, alamat link ini Bapak Ibu. Kalau misalkan Bapak Ibu akan sering menggunakan alamat ini, Bapak Ibu bisa menambahkan di penanda seperti ini. Ini beberapa alamat yang sering saya akses ya, sehingga ada di sini ya. Kalau misalkan ini Bapak Ibu mau lebih cepat, bisa ditambahkan. Caranya diklik di titik 3 ini, lalu kita tambahkan sebagai bookmark ya, sebagai bookmark seperti ini. Kita arahkan ke kiri seperti ini, lalu kita klik tab bookmark tab ini ya, seperti ini. Ya, seperti ini. Kemudian kita tinggal tuliskan aja ini mau dikasih nama apa. Misal kelas saya kasih nama kelas seperti ini, lalu kita klik selesai ya. Maka di sini akan ada tambahan seperti ini, Bu. Ini tambahan alamat untuk menuju ke Google Classroom ya, seperti ini. Kalau saya klik misalkan seperti ini ya, saya mau mengunjungi Google Classroom saya, tinggal saya klik ini, klik seperti ini. Ya. Nanti akan menuju ke alamat link Google Classroom. Ini bisa ditambah alamat apa saja, bisa ditambahkan di sini menggunakan cara bookmark atau menambahkan penanda ya. Baik. Oke, saya lanjut Bapak Ibu. Kebetulan di sini saya menggunakan Google Chrome Bapak Ibu. Jadi pastikan Bapak Ibu nanti menggunakan aplikasi Google Chrome juga supaya tampilannya sama seperti apa yang saya tampilkan di sini. Oke, kita lanjut. Untuk membuat kelas, kita bisa klik plus di sini. Ya, plus ini seperti ini ya. Maka akan ada dua menu, yaitu gabung ke kelas dan buat kelas. Oke, sama seperti di HP. HP juga ada dua menu, gabung kelas dan buat kelas. Nah, untuk saat ini Bapak Ibu kita coba dulu untuk membuat kelas ya. Buat kelas, silakan diklik buat kelas seperti ini. Ya. Saya juga akan praktek menggunakan di laptop buat kelas seperti ini. Maka tampilannya seperti ini ya. Oke. Nah, kalau ada seperti ini Bapak Ibu, beritahuan seperti ini, silakan dicentang lalu silakan diklik lanjutkan. Maka tampilannya akan menjadi sama seperti saya ini. Oke? Nah, selanjutnya Bapak Ibu, nama kelas ini sifatnya wajib, berarti harus diisi. Silakan diisi nama kelasnya. Oke? Misalkan saya buat kelas 7, 6, kelas 4, kelas 7 SMP Tarakan. Oke, misalkan seperti ini. Nah, kemudian untuk bagian mata pelajaran dan ruang ini sifatnya tidak wajib, berarti Bapak Ibu boleh melengkapinya atau boleh melewatkan. Tidak diisi juga tidak ada masalah Bapak Ibu. Oke, setelah ini sudah siap, kita bisa klik buat. buat untuk membuat kelasnya. Saya klik buat. Oke, misalkan seperti ini. Nah, untuk bagian mata pelajaran dan ruang ini sifatnya tidak wajib, berarti Bapak Ibu boleh melengkapinya atau boleh melewatkan. Tidak diisi juga tidak ada masalah Bapak Ibu. Oke, setelah ini sudah siap, kita bisa klik buat untuk membuat kelasnya. Saya klik buat.
ya. Maka di sini di daftar kelas saya akan terbuat satu kelas baru yang namanya kelas 7 SMP Nunukan, ya, seperti ini. Oke. Nah, kalau Bapak Ibu membuat, sudah dibuat, maka yang tampil adalah kelas, nama kelas dan kode kelas. Untuk ini link Meet ini tidak ada. Kebetulan Bapak Ibu, saya di sini menggunakan email yang tidak biasa, yaitu saya menggunakan email G Suite for Business Bapak Ibu, ya. Ini namanya Bapak Ibu, kalau saya klik email saya di sini, saya akan muncul alamat emailnya seperti ini, ya. mediaedukasi@zuberdrift.com @gmail.com. Kalau Bapak Ibu menggunakan biasa @gmail.com, maka link ini ya, link seperti ini, ya, seperti yang bukan ini, link ini tidak ada Bapak Ibu, ya. Oke, jadi jangan kaget kalau tidak ada. Oke. Selanjutnya, setelah ini kelas sudah jadi Bapak Ibu, ya, sudah jadi, silahkan pertama kali yang kita lakukan adalah mengundang siswa. Mengundang siswa agar siswanya masuk ke dalam kelas kita. Bagaimana caranya? Caranya kita berikan kode ini kepada siswa, ya. Nanti siswa bergabungnya seperti ini. Silakan Bapak Ibu, kalau sudah dibuat kelasnya, ditutup dulu kelasnya, ya. Ditutup dulu kelasnya, lalu diklik titik 3 ini, silakan titik 3 ini, lalu kita klik kelas, biar kembali ke depan. Oke, misalkan Bapak Ibu tadi sudah buat kelas, ya, sudah buat kelas seperti ini, klik titik 3, lalu kita klik kelas, ya, biar kembali ke depan seperti ini. Oke, setelah itu Bapak Ibu klik tanda plus ini, tanda plus silakan diklik, lalu gabung ke kelas. Ini caranya supaya kita bisa masuk ke kelas yang saya buat. Kemudian kode ini silakan dimasukkan. AOUE4. Pak. Silakan. Permisi Pak. Silakan. Materi sebelumnya yang pas mendapatkan kode kelas ini teman-teman ada yang minta tolong diulang sedikit dari situ. Oke, sebentar saya tampilkan chatnya juga biar saya sambil bisa ikut membaca kalau ada yang tanya. Oke. Siap. Ya. Untuk mendapatkan kode kelas bagaimana, ya? Jadi ini kode kelasnya ini otomatis tergenerate Bapak Ibu, otomatis diacak oleh aplikasi, ya. Jadi ini kita sudah dapat kode kelasnya, kita bisa tunjukkan kepada siswa, ya. Dengan klik ini, kotak ini kecil ini, kita klik seperti ini, maka akan muncul kode kelas, ya. Kita bisa copy, lalu kita bisa sharekan ke peserta kita. Ini contohnya saya mau ke semua peserta yang ada di dalam room webpack, ya. Saya copy lalu saya tempelkan, saya enter. Itu silakan. Saya sudah mengirimkan kode kelas, silakan dimasukkan ke sini Bapak Ibu. Oke? Saya back, ya, saya ulangi, ya. Kalau sudah berada di kelasnya Bapak Ibu, silakan keluar dulu. Caranya kita klik titik 3, lalu kita klik kelas, ya, biar kembali ke depan. Kalau sudah ke depan, kita klik plus, kita klik gabung ke kelas, ya. Jadi Bapak Ibu tadi kan sudah bisa membuat kelas. Nah, sekarang saya minta Bapak Ibu bergabung ke kelas saya, ya. Agar Bapak Ibu tahu bagaimana prosesnya ketika menjadi siswa. Silakan dimasukkan kodenya ke sini. Ya, kode ini salin, ya. Silakan tuliskan ke sini. Ya. AO U E 4 Q K. Sorry. O U 4 Q K. Oke, setelah itu kita gabung. Oke, silakan. Itu sudah saya kopikan di kolom chat, ya. Oke, silakan. Nah, di sini kalau sudah kita cek siswa kita ada berapa, kita masuk ke sini Bapak Ibu. Kita masuk ke menu anggota, ya. Ada menu forum, ada menu kelas, ada menu anggota. Kita masuk menu anggota. Di sini nanti kita bisa mengecek siswa kita yang sudah masuk berapa. Oh, ternyata sudah banyak sekali yang sudah masuk, ya. Ada Bu Aisyah sudah masuk, Aryo sudah masuk, Bu Asri sudah masuk, dan seterusnya. Ini, ya, seperti ini. Silakan Bapak Ibu semuanya masuk ke kelas saya, ya. Baru 56 siswa yang berhasil masuk. Silakan. Ini pesertanya kebetulan sudah ada 354, ya. Silakan. Silakan coba masuk semua, ya.
biar bisa ikut merasakan bagaimana menjadi siswa dan bagaimana menjadi guru. Oke, saya tunggu, saya kasih waktu kurang lebih 1 menit ya, masuk semua. Pakai kode saya AO ya. Ya, itu saya kirimkan lagi AO UE4 Vika. Silakan, baru 67 yang berhasil masuk. Oke, ini sudah mulai meningkat. Baik, saya sambil menunggu Bapak Ibu, saya sambil menunggu, saya coba akan bahas kembali yang lain ya. Jadi di sini di tampilan anggota ini ada menu guru dan ada menu siswa ya, menu guru dan menu siswa. Nah, jadi kalau Bapak Ibu guru SMP ya, guru SMP dan SMA, pastikan cukup 1 kelas saja yang dibuat ya. Yang dibuat cukup 1 kelas saja. 1 siswa silahkan cukup dibuatkan 1 kelas saja. Berarti artinya di sini yang wajib membuat kelas ya, nanti ketika Bapak Ibu di sekolahnya Bapak Ibu masing-masing, yang wajib membuat kelas adalah wali kelasnya. Yang wajib membuat kelas adalah wali kelasnya. Oke? Sedangkan guru lain atau guru yang mengajar di kelas tersebut, misalkan ini adalah kelas 7 SMPN Tarakan. Contohnya seperti ini ya. Berarti yang membuat kelas ini adalah wali kelas. Kemudian wali kelas bertanggung jawab untuk mengundang semua siswanya seperti ini dengan cara seperti tadi, dan mengundang gurunya ya. Kalau mengundang siswa bisa menggunakan kode, sedangkan mengundang guru harus menggunakan email ya. Oke, caranya bagaimana? Kita klik di sini ada tanda guru, kita klik plus di sini, lalu kita masukkan emailnya. Oke ya, saya kasih contoh, misalkan saya undang email saya yang satunya saja biar mudah. Misalkan saya pakai email saya yang satunya ya. Oke, saya ketikkan kelas media, ini saya undang ini, lalu saya klik undang. Oke, seperti ini Bapak Ibu ya. Maka tampilannya akan ini, tampilannya gelap atau belum aktif ya. Artinya guru yang kita undang ini belum menerima undangan kita ya. Bagaimana cara menerima undangannya? Kita buka emailnya. Saya coba buka email saya di HP, saya kasih contoh sekalian Bapak Ibu ya. Ini apa ini? Oke, seperti ini. Saya coba buka email. Oke, tampilannya nanti seperti ini. Saya pilih email saya. Kebetulan di HP saya ini terinstall sekali email. Saya pilih ini. Nah, oke. Nah, ini ada tulisannya Bapak Ibu. Media edukasi, classroom, undangan untuk mengajar ya. Ada pemberitahuan seperti ini ya. Ada undangan untuk mengajar. Sehingga kalau kita klik isinya seperti ini. Ya. Media edukasi ya, ini kelas, namanya kelas ini. Media edukasi itu nama emailnya. Kebetulan nama email ini media edukasi mengundang menjadi pengajar ya. Kalau kita mau menerima, kita klik gabung seperti ini. Gabung. Ya. Kemudian karena di sini saya sudah terinstall Google Classroom, saya klik buka menggunakan Google Classroom. Oke. Lalu saya pilih email saya, kebetulan email saya banyak. Nanti kalau Bapak Ibu emailnya cuma 1, dia nggak ada pemberitahuan seperti ini. Kemudian saya klik OK. Ya, ya, seperti ini. Ya, maka di sini saya sudah masuk ke dalam kelas ini. Saya sudah masuk ke dalam kelas ini menggunakan email saya yang satunya sebagai guru. Ini sudah aktif Bapak Ibu. Terlihat ya? Ini dilihat di sini. Ini sudah aktif. Warnanya sudah menjadi aktif seperti ini. Artinya di dalam kelas ini sudah ada guru, wali kelas. Ini adalah wali kelas dan ini adalah guru 1. Oke? Nanti berarti wali kelas tersebut akan mengundang semua gurunya masuk ke sini. Kalau gurunya ada 13, berarti nanti semua guru diundang ke sini. Kelasnya cukup 1, ya. Kelasnya cukup 1, ke-13 guru tersebut masukkan di dalam kelas ini Bapak Ibu. Oke? Ya, kelasnya yang dibuat cukup 1. Jadi nanti enaknya bagi siswa hanya cukup 1 siswa hanya cukup punya 1 kelas saja.
Di dalam kelas itu nanti akan ada 13 guru mata pelajaran dimasukkan di dalam classroom itu. Itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian jadi kalau guru membuat materi bagaimana? Kalau guru membuat materi ya silahkan satu guru bertanggung jawab atas satu materi saja. Oke? Nah, untuk membuat materi bagaimana? Kita coba belum membuat materi, saya coba bahas dulu yang ini forum ya. Saya klik forum ya. Di sini Bapak Ibu sudah ada siswa yang menyampaikan salam-salam seperti ini. Oke? Nah, kalau kita tidak membutuhkan seperti ini, kita tidak membutuhkan salam-salam seperti ini, kita bisa nonaktifkan agar kelasnya lebih senyap atau lebih terorganisir. Caranya menonaktifkan bagaimana? Kita masuk ke pengaturan, titik 3 ini, masuk ke pengaturan. Oke? Lalu saya masuk ke bawah. Oke? Saya masuk ke sini, forum. Siswa dapat memposting dan memberi komentar. Ini saya ganti menjadi siswa hanya dapat memberi komentar. Saya nonaktifkan seperti ini, klik, lalu saya simpan. Ya, maka siswa tidak akan bisa lagi membuat komentar seperti ini. Ya, seperti ini, Pak Dr. Ades Albert, selamat siang. Assalamualaikum, seperti ini sudah tidak bisa lagi. Ya, nah ini bisa kita atur seperti itu agar kelasnya ini lebih terorganisir, tidak ada kata-kata salam seperti ini ya. Ya, ini nanti akan bisa membingungkan bagi siswa. Kemudian bagaimana caranya kalau kita mau membuat absen? Kalau membuat absen caranya seperti ini Bapak. Kita buat komentar di sini ya, seperti ini ya. Ini saya contohkan bagaimana cara kita membuat absen atau kalau mau salam-salam, kalau bagaimana kabarnya itu silakan dibuat seperti ini ya. Misalkan seperti saya buat absen contohnya. Selamat siang anak-anak, semoga sehat selalu. Silahkan kalian tuliskan nama dan sekolah asal ya. Ini sebagai contoh seperti ini. Ini saya ganti menjadi asal. Nanti kalau Bapak Ibu silakan diganti menjadi nomor absen ya. Jadi ini saya coba ya. Silakan Bapak Ibu guru semua di sini, silakan memberikan komentar di sini, memberikan komentar, isikan nama dan unit kerja asal ya. Silakan dan unit kerja. Ini sebagai contoh Bapak Ibu, sebagai contoh bagaimana cara kita untuk mengabsen siswa ya. Ini. Saya coba refresh, sudah ada yang buat komentar atau belum? Ya, ada. Ayo silakan Bapak Ibu tuliskan di kolom sini komentar. Kalau menambahkan komentar ini bisa Bapak Ibu ya. Coba caranya bagaimana? Saya coba masuk ke kelasnya. Ini seperti ini. Ini ya, seperti ini ya. Saya coba refresh dulu, kebetulan ini belum muncul kelasnya. Kalau di HP refreshnya tinggal ditarik atas bawah Bapak Ibu ya. Seperti ini, tarik ke bawah seperti ini. Ya, ini komentarnya sudah banyak. Saya coba refresh lagi. Ya, ini ya. Ini bisa kita gunakan sebagai alternatif untuk absen Bapak Ibu ya. Ini sudah ada. Pak Randy bagus ini VCT ya, katanya tadi Bu Anita sudah masuk. Bu Nur Sabania sudah masuk. Wah, ini Pak Abdul malah siang juga, padahal diminta untuk absen malah menyapa siang. Oke, Bu Octavia sudah masuk dan seterusnya ya. Seperti ini caranya ya. Ini bisa kita manfaatkan sebagai cara mengabsen peserta didik. Oke Bapak Ibu ya, seperti itu. Baik, jadi misalkan ada menu forum Bapak Ibu ya. Forum ini bisa kita manfaatkan sebagai bahan diskusi juga. Nah, ya sama seperti tadi, misalkan bagaimana menurut kalian, misalkan seperti itu ya. Bagaimana menurut kalian kelas online di Google Classroom? Oke, seperti itu. Berikan alasan. Oke, ini contoh ya. Contoh sebagai bahan diskusi ya, sebagai siswa. Oke. Nah, selain kita memberikan kalimat seperti ini Bapak Ibu, kita juga bisa melampirkan dokumen ya. Ya, misal kita mau menambahkan foto, bisa juga di sini ya. Ada menu tambahkan. Lalu kita klik file, lalu kita
kita masukkan apa yang kita masukkan, mau kita masukkan. Saya kasih contoh, misalkan saya mau upload foto ya, saya coba upload foto ya. Nah ini, coba misalkan saya upload foto. Oke, misal upload foto ini, open. Oke, seperti ini ya, fotonya sudah mau masuk, dan kita klik upload seperti ini. Selesai, tinggal kita posting. Tunggu dulu, ini sebelum saya posting, Bapak Ibu tidak bisa memberi komentar ya. Setelah saya posting seperti ini, posting, baru silakan Bapak Ibu baru bisa memberikan komentar. Ini salah satu cara bagaimana memanfaatkan menu forum ini sebagai bahan diskusi. Silakan Bapak Ibu sampaikan pendapatnya Bapak Ibu mengenai kelas online di Google Classroom ini ya. Kalau mudah silakan dituliskan mudah, kalau sulit tuliskan sulit ya. Kalau misalkan terkendala jaringan silakan tuliskan terkendala jaringan. Nah, ini Bu Asri masih saja selamat siang. Ini bukan siang-siangan, Bu. Oke, Pak Kerek official ini keren, mantul. Oke, berkemajuan. Oke, silakan. Jangan selamat siang lagi, yang diminta topiknya adalah tentang pendapatnya, ya. Oke. Seperti ini Bapak Ibu. Jadi setelah kita setting, kelas ini bisa lebih tertata seperti ini, tidak berkomentar seperti ini, di luar seperti ini Bapak. Ya? Kita bisa menentukan topik-topik apa saja yang perlu dibahas oleh kita dan siswa seperti ini. Oke, sudah. Yang mudah-mudah, sangat mudah. Oke, mantap. Berarti memang Google Classroom ini sangat mudah bagi kita untuk membuat kelas online. Oke, seperti itu Bapak Ibu ya. Silakan. Kemudian Bapak Ibu, saya coba masuk ke menu pengaturan lagi ya. Saya bahas menu pengaturannya. Klik seperti ini, saya bahas menu pengaturan. Ya. Di dalam menu pengaturan ini ada juga menu deskripsi Bapak Ibu ya. Menu deskripsi ya. Menu deskripsi ini bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk menyampaikan ya mata pelajaran apa dan siapa saja yang mengampu ya. Mata pelajaran dan gurunya siapa saja. Seperti itu. Ini kolom deskripsi. Karena kolom deskripsi ini bisa di-enter Bapak Ibu seperti ini. Kalau kolom bagian tidak bisa, kolom ruang tidak bisa, kolom mata pelajaran tidak bisa. Jadi kolom deskripsi ini bisa kita manfaatkan sebagai misalkan mapel dan guru pengampu. Oke. Pengampu. Misalkan PAI, gurunya adalah Dr. Andes Sucipta S. Misalkan seperti itu. Kemudian PPKN, gurunya siapa? Tuliskan di sini, misalkan langsung nama, nggak usah pakai bapak dan ibu ya, misalkan Rohayati. Oke. Kemudian bahasa Indonesia. Selamat. Dan seterusnya seperti itu Bapak Ibu. Oke. Nah, jadi ini boleh dimanfaatkan untuk menyampaikan mata pelajaran dan guru pengampunya. Kalau sudah, ya nanti bisa simpan. Oke, kita lanjutkan ke kode kelas Bapak. Kode kelas ini ya, ketika kita sudah memberikan kepada siswa ya, supaya tidak ada lagi siswa yang masuk atau orang-orang asing yang mengganggu kelas kita, ini bisa kita nonaktifkan Bapak Ibu ya. Bisa kita nonaktifkan, caranya kita klik seperti ini, lalu kita pilih nonaktifkan. Ya, dengan cara seperti itu, nanti peserta siswa-siswa yang lain tidak bisa masuk lagi ya. Kebetulan kelas ini masih banyak guru yang belum masuk, jadi saya aktifkan aja. Oke. Nah, ini kodenya kebetulan berubah. Coba saya copy lagi kode baru. Ini bagi yang belum masuk silakan pakai kode baru saja. Kode yang lama sudah berubah ya, karena tadi saya nonaktifkan. Oke, seperti itu. J3SIE. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Baik. Kemudian ada tugas di forum, tampilkan notifikasi yang dipadatkan. Ya, ini agar lebih rapat Bapak Ibu. Kalau misalkan kita sudah memberikan materi, nanti di menu forum akan ada informasinya ya. Jadi ini biar seperti ini. Kemudian kalau ini Meet ini Bapak Ibu tidak ada ya, karena menggunakan tadi email yang G Suite for Business. Jadi kalau kita menggunakan email biasa tidak ada seperti ini. Kemudian ini ada penilaian, biarkan seperti ini. Oke, setelah itu saya simpan. Baik, ini saya lanjutkan. Oke. Nah, saya coba kembali bahas materi menu satunya, yaitu menu tugas kelas ya. Nah,
ketika nantinya Bapak sudah mengundang siswa, ini siswanya sudah diundang semuanya, maka Bapak Ibu ketika bekerja menggunakan Bapak Ibu dan siswa ketika menggunakan aplikasi Google Classroom ini paling-paling hanya menggunakan menu forum dan menu tugas saja. Jadi sangat sederhana sekali Bapak Ibu. Hanya bekerja di forum dan tugas kelas saja. Sedangkan anggota sudah tidak diotak-atik lagi. Satu semester paling satu kali ya. Kecuali kalau nanti di pertengahan bulan ada siswa baru yang masuk, ini bisa kita tambahkan ya. Kita tambahkan baik melalui kode maupun melalui email. Oke? Kemudian ini menu nilai juga tidak banyak kita otak-atik ya. Nanti akan otomatis ketika siswa telah mengerjakan itu akan otomatis dapat nilai. Jadi tidak banyak kita otak-atik. Baik, saya coba bahas di sini. Mulai dari pertama yaitu tugas kelas ya. Meskipun namanya di sini adalah tugas kelas Bapak Ibu, tetapi ini tidak hanya dimanfaatkan untuk memberikan tugas saja ya. Nah, semua yang kita berikan kepada siswa itu akan kita masukkan ke dalam tugas kelas. Baik itu apa saja, materi, pertanyaan, kuis, dan tugas. Itu semuanya kita masukkan ke menu tugas kelas. Oke. Di dalam menu tugas kelas, ya, kalau saya klik menu buat, ini bisa bisa membuat topik, membuat materi, membuat pertanyaan, membuat tugas kuis, dan membuat tugas. Ini meskipun menunya ini hampir sama, tugas dan tugas kuis ini hampir sama, tetapi fungsinya berbeda. Kita akan mulai bahas satu persatu. Oke, kita mulai bahas persatu, yaitu topik, Bapak Ibu. Topik. Kalau topik saya klik seperti ini, dia akan muncul menu topik ya, seperti ini. Nah, menu topik ini apa? Menu topik kalau di dalam Google Classroom kita ya, sebaiknya kita manfaatkan untuk menyampaikan untuk memisahkan tiap-tiap materi pelajaran ya, tiap materi pelajaran. Jadi topik ini silakan dimanfaatkan untuk menuliskan materi pelajarannya. Misalkan ini adalah agama Islam, pendidikan agama Islam. Oke, lalu saya klik tambahkan seperti ini. Jadi nanti setelah guru agamanya itu sudah kita masukkan sebagai guru di sini, guru agama itu akan bertanggung jawab mengisi topik ini Bapak Ibu. Oke, satu guru hanya bertanggung jawab mengisi topik ini, topik sesuai dengan mata pelajarannya. Oke, lalu saya tambahkan lagi, ini sesuai dengan mata pelajaran yang ada ya. Oke, seperti ini, misalkan ini PPKN. Oke, lanjut bahasa Indonesia. Oke, tambahkan. Nah, Bapak Ibu kalau ikut mencoba membuat topik dan sebagainya, silakan Bapak Ibu kembali ke kelas yang dibuatnya tadi ya. Caranya kita klik 3.3 ini, kita klik, lalu kita klik kelas, silakan dicek ya kelasnya yang Bapak Ibu sebagai guru yang mana ya, dicek, lalu silakan dibuat menu topik sebagai latihan ya. Jadi Bapak Ibu nanti supaya bisa bagaimana menjadi guru dan bagaimana menjadi siswa. Oke, silakan dicoba untuk kembali, selalu klik 3 ini ya. Nah, ini lalu kita klik kelas, lalu silakan cek kelasnya Bapak Ibu tadi yang mana yang baru saja dibuat. Oke. Nah, di sini saya akan coba contoh membuat 4 topik saja. Seperti ini. Oke. Nah, jadi 4 ini ya, 4 topik. Di sini topik itu saya tuliskan sebagai materi ya. PAI, PKN, Bahasa Indonesia, Matematika, dan seterusnya. Oke. Nah, selanjutnya setelah kita membuat topik, Bapak Ibu, kita akan membuat materinya. Jadi misalkan saya wali kelasnya, ya, kan saya wali kelas ya, wali kelas, saya pakai email ini wali kelas, akan membuat, saya itu guru, saya guru Bahasa Indonesia. Saya guru Bahasa Indonesia. Jadi di sini saya akan membuat materi dan saya akan masukkan ke topik Bahasa Indonesia. Karena saya guru wali kelas sekaligus guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Caranya bagaimana? Kita klik buat, lalu kita klik materi. Ini untuk membuat materi seperti ini Bapak Ibu. Oke, pertama kali pastikan ini kita masukkan ke dalam topik yang benar. Kita klik topik, lalu kita masukkan ke materi mana yang akan kita masuki. Ya, misalkan ini kan tadi saya guru kelas Bahasa Indonesia ya, jadi saya masukkan ke Bahasa Indonesia. Seperti ini. Oke, setelah itu kita tuliskan topiknya, judul materinya, ya.
Nah, ketika Bapak Ibu membuat materi, pastikan kita beri angka Bapak Ibu. Kita beri angka agar nanti ketika siswa membuka, dia tidak akan kebingungan Bapak Ibu. Dia tidak akan kebingungan, dia nanti bisa memilih materi mana yang baru dibuat oleh guru. Saya kasih contoh. Misalkan saya punya kelas Bapak Ibu ya. Kebetulan punya kelas. Saya coba contohkan. Ya, ini. Sorry, bukan ini. Efek. Ya, ini ya. Ini. Ya, seperti ini. Materinya. Ya, seperti ini. Kalau materinya cuma satu, itu saya kira nggak masalah. Kalau materinya banyak seperti ini Bapak Ibu, ini kan, ini mapel ya. Ini anggap saja ini mapel. Mapel ini, lihat ini materinya. Ada banyak sekali materi ya, seperti ini. Ya. Ya, ini kan kalau dibuat pakai angka seperti ini, nanti siswa kan lebih mudah. Oh, ternyata ini yang pertama dulu buat guru tuh ini. Kemudian setelah itu ini. Supaya bisa lebih tertata Bapak Ibu. Tidak di angka, nanti siswa akan kesulitan mengetahui mana yang baru saja dibuat oleh guru. Oke, ini hanya trik saja Bapak. Angka itu tidak wajib ya, tapi lebih bagus supaya lebih mempermudah siswa untuk mengetahui kelas mana, materi mana yang dibuat lebih dulu. Misalkan ini saya kasih nomor 1, kemudian saya kasih judul. Ini materinya tentang apa? Misalkan tentang bagian surat resmi. Oke. Setelah itu di dalam deskripsi silakan cantumkan apa saja yang kira-kira akan bermanfaat bagi siswa Bapak. Di deskripsi ini banyak sekali teks yang bisa kita masuki ya. Kita bisa menyampaikan salam, kita bisa menyampaikan kabar ya. Kita bisa meminta siswa berdoa. Misalkan anak-anak sebelum pelajaran kita mulai silakan berdoa terlebih dahulu ya. Seperti itu boleh disampaikan di sini Bapak Ibu. Oke. Jadi apa saja yang akan dilakukan siswa selama pembelajaran, pastikan Bapak Ibu sudah menuliskannya di sini ya. Oke. Ya. Oke. Baik. Setelah itu saya mau kasih contoh. Misalkan kita menyampaikan materi bagian-bagian surat resmi ini melalui video Bapak Ibu ya. Jadi pastikan di dalam deskripsi ini beri siswa perintah ya, beri siswa sebuah kalimat atau perintah agar siswa itu tahu apa yang harus siswa lakukan ya. Contohnya misalkan silakan kalian buka video pada lampiran di bawah. Seperti ini. Berarti kan siswa tahu, oh ternyata kita diminta untuk membuka video ya. Setelah itu siswa disuruh ngapain? Setelah itu rangkum ya, rangkum apa saja ya bagian surat resmi, misalkan seperti itu Bapak Ibu. Oke. Nah, selanjutnya ya kita cari videonya. Cara mencari video bagaimana? Situs yang paling banyak ya, situs yang paling banyak menyediakan video adalah YouTube Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu mencari YouTube, kita klik tambahkan, lalu kita klik YouTube. Oke, kemudian kita ketikkan video apa yang mau kita cari. Misalkan ini saya ketikkan bagian surat resmi. Saya klik enter. Ya, ini ada. Lalu pastikan Bapak Ibu sudah mengeceknya terlebih dahulu. Itu sesuai atau tidak jika digunakan untuk siswa-siswi kita. Ini misalkan ini ternyata sesuai. Oke, lalu saya pakai. Ini misalkan Bapak Ibu ya, contoh saja ya. Saya pakai, saya klik tambahkan seperti ini. Oke. Nah, setelah itu Bapak Ibu, nah, karena kalau guru SMP ya, kalau guru SMP itu biasanya tidak hanya mengajar di satu kelas saja. Jadi guru SMP itu nanti tidak hanya punya satu Google Classroom saja, tetapi punya banyak ya. Kalau punya banyak, ini kita bisa menguploadnya di sini Bapak Ibu. Ya, untuk saya klik seperti ini, nanti kita punya pilihan materi ini mau diupload di mana saja. Misalkan kita punya 5 kelas ya. Kelas 7A, 7B, 7D, 7E itu semua kita yang mengajar bahasa Indonesianya.
Jadi kita tinggal centang saja, centang seperti ini Bapak Ibu. Artinya materi ini akan diupload di kelas ini semua. Oke? Seperti itu. Seperti itu. Kalau sudah, ini tinggal kita klik posting. Posting seperti ini. Ya. Nah, nanti di HP-nya Bapak Ibu yang sebagai siswa akan ada pemberitahuan bahwa media edukasi baru saja mengupload materi. Silakan dibuka. Silakan Bapak Ibu kembali lagi ke kelas saya. Kembali lagi ke kelas saya ya. Kita klik back seperti ini. Kembali ke kelas saya. Seperti ini, kita kembali ke kelas saya. Lalu buka materi ini. Materi ini silakan dibuka. Silakan dicek apakah videonya bisa dibuka atau tidak. Ya, seperti ini. Kita klik cek seperti ini ya. Klik. Lalu dibuka videonya. Seperti ini, kalau saya menggunakan HP, saya klik buka menggunakan YouTube, misalkan, ya, seperti ini, ya, oke. Kalau bisa dan Bapak Ibu paham, silakan tuliskan komentar di sini. Oke, paham. Silakan tuliskan komentar di sana. Oke, paham. Kalau tidak bisa, silakan katakan belum paham. Nanti saya akan mengulanginya kembali. Oke, silakan. Oke, bisa. Bu Oktavia sudah bisa, Bu Yutri sudah bisa, Bu Nurmi sudah oke. Silakan, kami tunggu Bapak Ibu. Ya. Jadi ketika nanti Bapak Ibu sudah tergabung ke dalam banyak kelas ya, cukup buat materinya cukup buat satu saja, lalu silakan diposting ke beberapa kelas dengan cara yang seperti tadi saya katakan. Oke? Oke. Lanjut ya, ini sudah banyak sekali yang sudah oke. Oke, paham, saya lanjutkan. Kemudian misalkan kita membuat materi yang kedua ya, caranya sama, kita klik buat, kita klik buat materi, oke, kemudian kita tuliskan nomor 2 ya, biar siswa itu tahu bahwa ini materi nomor 2. Oke, misalkan ini tentang bagian surat tidak resmi. Apakah materinya hanya berupa video YouTube saja? Tidak. Kalau misalkan Bapak Ibu mendapatkan sumber materi dari yang lain, contohnya misalkan Bapak Ibu dapat materi di rumah belajar misalkan ya. Saya kasih contoh, misalkan kita cari dari rumah belajar. Saya coba masuk ke menu sumber belajar. Saya coba cari di sini, saya coba cari dengan kata kunci surat bagian surat. Coba saya klik, saya klik cari ya. Ini dia sudah menemukan sesuai dengan kata kunci carian kita ya. Ini ada penggunaan fitur mail, ada pasar mudah dan seterusnya ya. Pastikan ini sesuai dengan materi kita. Ini ada surat lamaran. Misalkan kita mendapatkan materi yang sesuai. Ini saya kasih contoh ini Bapak Ibu ya. Misalkan ini cocok ini. Kita tinggal buka saja. Oke. Lalu ini bisa kita ambil materinya ya Bapak Ibu. Kalau misalkan Bapak Ibu hanya mengambil videonya saja ya, kita bisa klik kanan lalu kita klik salin alamat video seperti ini. Oke. Tapi kalau Bapak Ibu mau mengambil semuanya, siswa mau diminta semuanya biar siswa bisa melihat materi-materi yang lain, berarti di copy ininya. Yang di copy itu alamat websitenya. Coba. Ini kok alamatnya jadi ini, belum panjang alamatnya. Mana ya? Oke. Sumber belajar, kemudian ini kita cari di sini surat, enter, misalkan dapat ini ya, dapat. Oke, ini kita bagikan seperti ini, lalu kita salin alamatnya. Saya nggak kelihatan tulisannya kecil. Bagikan, lalu kita pilih apa ya? Pilih
ternyata kalaupun memang siswa nanti diberikan akses ke sini Bapak Ibu, siswa mau berkomentar juga harus login ya, harus login. Oke, baik, kita bisa persingkat dengan cara copy saja di sini. Copy, salin alamat video seperti ini ya. Lalu kita cantumkan di sini Bapak Ibu. Kita bisa cantumkan di sini ya. Jadi ini silahkan kalian kita kasih perintah pelajari materi dalam video berikut ya. Ini bisa kita langsung cantumkan di sini Bapak Ibu link videonya. Tadi sudah kita copy ya, kita langsung paste di sini. Bisa seperti ini ya. Seperti ini. Oke. Lalu setelah siswa melihat videonya, siswa diminta apa? Tuliskan di sini secara lengkap ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai terlewat ya. Jangan hanya seperti ini, nanti siswa kebingungan. Setelah dia melihat video dia ngapain ya? Kita harus lebih lengkap di sini ya. Misalkan boleh menanggapi, boleh diberikan disuruh untuk membuat semacam ringkasan atau dan sebagainya. Silakan dituliskan di kolom di bawah ini ya. Setelah itu jangan lupa ini kita masukkan ke topiknya, topik kemudian kita posting ya. Seperti itu. Nanti hasilnya adalah materinya masuk ke sini Bapak Ibu ya. Materi 1, materi kan kedua. Ini terlihat sudah ada 80 guru atau 80 siswa yang berkomentar. Ini kelihatan di sini. Oke. Silakan video saya yang kedua, materi saya yang kedua silakan dibuka. Lalu silakan dilihat Bapak Ibu. Dilihat ya, apakah videonya ini yang saya berikan bisa dibuka atau tidak. Ya. Oh ya. Ini kebetulan ini dia diminta untuk mendownload ternyata. Ya, ini download ternyata. Oke, saya coba kalau di HP download apa tidak. Saya coba dulu. Saya coba dulu yang di HP. Oh enggak, kalau di HP enggak download ya ternyata ya. Bisa langsung dimainkan kalau di HP. Oke, coba Bapak Ibu, dicek video yang saya kirimkan ini langsung bisa dimainkan atau di-download. Coba dicek. Ini di saya ada dua pilihan, ada download dan ada juga di play. Silakan dicoba Bapak Ibu. Silakan diberikan komentar. Video yang saya kirimkan ini harus di-download dulu apa langsung bisa dimainkan? Harus di-download dulu. Oke. Bisa langsung di-play ya. Ada yang bisa langsung di-play, ada yang harus di-download dulu. Coba. Ini saya coba perbaiki linknya. Bagaimana cara agar siswa tanpa harus mendownload. Ini kok linknya harusnya itu menjadi sebuah link, tapi kok seperti itu ya. Ini download, bagikan. Coba kalau WA ya atau Facebook ya. Salin alamat video. Salin alamat video. Coba saya copy, saya tempel ini. Ya harus download kalau ini. Beda ya, ada yang bisa langsung di play, ada yang harus download terlebih dahulu. Tapi nanti Bapak Ibu sudah login, saya kira ini bisa mengambilnya Bapak Ibu. Coba ini kebetulan Bapak Ibu kemarin yang sudah juga diajarkan oleh para duta ya. Nanti diterapkan aja Bapak Ibu ya, diterapkan lalu dimasukkan linknya di sini supaya bisa dipelajari oleh siswa. Oke, baik. Saya lanjutkan Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian saya coba bahas menu yang lain, yaitu saya klik buat, lalu saya klik pertanyaan ya. Ini ada menu pertanyaan. Menu pertanyaan ini dapat Bapak Ibu manfaatkan untuk sebagai bahan latihan ya. Jadi misalkan tadi saya sudah membuat materi ya, saya sudah membuat materi ada 1 dan 2. Lalu di sini saya minta siswa untuk menanggapi ya. Jadi saya kasih ini angka 3 biar lebih urut ya. Biar lebih mudah. Jadi saya urutkan seperti ini. Lalu saya kasih pertanyaan setelah kalian melihat 2 materi atau membuka materi 2 materi pada materi ke 1 dan 2,
Coba tuliskan 3 bagian surat resmi. Misalkan seperti ini. Oke? Nah, sebagai contoh ya seperti ini ya. Jawaban singkat. Lalu di sini ada petunjuk pengerjaan. Jadi siswa itu nuliskannya bagaimana, mengerjakannya bagaimana. Ini boleh dituliskan di sini Bapak Ibu. Ini sifatnya opsional ya. Kalau tidak juga tidak ada masalah. Setelah itu ini Bapak Ibu poinnya. Ini Bapak Ibu mau diberi poin berapa? Ini terserah Bapak Ibu. Kalau siswa nanti nilai maksimalnya Bapak Ibu. Ini nilai maksimalnya dikasih berapa? Kemudian ini tenggat waktu. Tenggat waktunya ini bisa kita setting agar misalkan Bapak Ibu, misalkan ini kita kasih tenggat waktu sampai siang. Sampai siang harus sudah dikerjakan ya. Misalkan ini saya kasih tanggal 7, tanggal ini tanggal 7 bener ya. Tanggal 7, terus waktunya sampai pukul 13.15. Misalkan seperti ini ya. Jadi selebihnya waktu ini Bapak Ibu tidak bisa mengerjakan lagi ya. Terus topiknya saya masukkan ke bahasa Indonesia. Oke, lalu saya klik posting, tanyakan. Ini menunya tanyakan ya. Silakan. Bapak Ibu coba isikan jawaban ini. Jawaban pertanyaan ini dikerjakan ya, seperti ini. Nanti tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Kalau di dalam menu guru tampilannya seperti ini. Nah, ini ketika saya klik tampilannya seperti ini ya. Pertanyaan, ini ada 0 diserahkan, ada 171 yang menerima hal ini ya. Untuk menjawab seperti ini Bapak Ibu caranya. Ini saya tunjukkan. Ini saya sebagai siswa di HP saya, diperhatikan. Ya, masuk sini langsung bisa di menu nomor 3 ya. Ya, seperti ini di menu forum bisa atau langsung di menu kelas, tugas kelas lalu diklik. Ya, seperti ini ya. Lalu jawab di sini Bapak Ibu. Ini, ketikkan jawaban Anda. Ya, ini seperti ini, lalu silakan di 1 apa, 2 apa, 3 apa. Oke? Bisa mengetikkan paragraf bisa nggak Bapak Ibu? 1, oh bisa ya. 2 apa, 3 apa. Setelah itu jangan lupa diklik serahkan ya. Kalau nanti HP-nya Bapak Ibu masih berbahasa Inggris, maka tulisannya adalah turun in ya. Itu bedanya. Tadi di soal juga ada. Turun in itu istilahnya serahkan di dalam aplikasi Google Classroom ini. Setelah itu kita klik kirim. Oke, sudah ada 5 yang mengirimkan tugas. Oke. Ini saya coba lihat pertanyaan. Ini Bapak Ibu saya coba refresh lagi. Sudah berapa yang menjawab? Ya, sudah 21. Ini ada 1 siswa yang menjawab kolom komentar. Bu Fatmawati ya, masih salah Bu Fatmawati. Jawabnya di atasnya Bapak Ibu. Bu Fatmawati coba. Bu Fatmawati jawabnya di kolom komentar ya, salah ya. Harusnya jawabnya di kolom jawaban. Kalau Bu Fatmawati tadi kebetulan di sini ngisinya, di sini, bukan di situ Bu Fatma. Oke. Kemudian saya coba refresh lagi. Pak, ini sudah berapa? Oh, sudah 35. Oke. Kemudian untuk menilai Bapak Ibu, klik di sini boleh atau klik di sini juga tidak ada masalah. Saya coba klik di sini, lihat pertanyaan. Ya, seperti ini. Ya, untuk melihat pertanyaannya di sini. Ya, untuk melihat jawaban siswa di sini. Oke. Ya, seperti ini. Ya, ini Bu Fatmawati sudah direvisi ternyata. Oke. Kemudian cara menilainya bagaimana? Cara menilainya kita menilai 1 per 1 Bapak Ibu. Oke. Misalkan ini jawaban Bu. Ini Bu Ayu saya klik. Ini jawabannya Bu Ayu. Ini benar apa salah? Kalau benar kita kasih nilai 100. Kemudian kita kasih motivasi boleh juga. Mantap. Lanjut. Seperti ini. Setelah itu kita kirim dulu komentarnya. Ya, baru kita kembalikan nilainya. Seperti itu. Oke. Kita kembalikan. Oke. Atau kalau misalkan secara langsung mau banyak juga Bapak Ibu. Misalkan ini kita nilai semua ya. Ini Bu ini juga betul kita nilai 100. Ini juga betul misalkan saya kasih nilai 100. Ini betul saya kasih nilai 100. Oke. Saya coba cari yang saya tadi
mana ya? Intrik. Nah, ini saya coba nilai juga. Saya kasih 100. Oke. Setelah itu, ini kan ada berapa tadi? 1, 2, 3, 4. Ada 4 guru yang sekaligus saya nilai ya. Setelah itu saya kembalikan. Lalu komen ini kalau saya klik komentar di sini, maka semua guru ini akan mendapatkan komentar yang sama ya. Misalkan bagus, jawaban sempurna. Oke, kita klik kembalikan seperti ini. Oke, seperti itu. Maka nanti di dalam HP ini HP atau sebagai siswa ya, sebagai siswa dia nanti dapat melihat nilainya. Saya klik seperti ini, dia akan nanti dapat melihat nilai ya. Coba ini dapat nilai 100. Ini kelihatan Bapak Ibu ya. Ini kelihatan dapat nilai 100. Oke, seperti itu ya. Berarti kalau Bapak Ibu dibuka ini belum ada nilainya, berarti belum dinilai dan belum dikembalikan. Kalau sudah dikembalikan seperti ini Bapak Ibu, jangan dikembalikan lagi. Biasanya kalau saya praktek biasanya seperti itu Bapak Ibu. Banyak yang mengembalikan lagi Bapak Ibu. Oke ya. Oke, kita coba back lagi. Nah, baik, itu salah satu contoh bagaimana kita membuat soal pertanyaan ya. Oke, saya lanjutkan. Untuk kembali kita klik titik 3 ini terus, jangan lupa titik 3, lalu kita klik kelas kita tadi. Oke. Nah, untuk melihat rekap nilainya kita juga bisa di sini Bapak Ibu. Nilai. Ini sudah ada rekap nilainya. Oke, ini. Ini kelihatan. 3, soal 3 ini kelihatan ya. Kemudian yang sudah dinilai siapa saja ini kelihatan. Yang sudah dinilai siapa, klik nanti kita tarik seperti ini nanti kelihatan semuanya. Coba lihat. Ini dapat nilai 100 sudah. Ini dapat nilai 100 ya kelihatan Ibu ya. Jadi kebetulan kemarin di kelas sebelumnya juga tanya ya, bagaimana cara untuk mengetahui nilai rekap nilainya. Rekap nilainya berarti kita tinggal cari saja soal yang Bapak Ibu buat. Soal yang Bapak Ibu buat itu masuknya di mana? Berarti di sini ya. Nanti tinggal di-copy aja, disalin aja nilainya ya. Disalin, kemudian nanti dimasukkan ke dalam Excel Bapak Ibu. Seperti itu caranya. Oke? Baik. Saya tunggu dulu Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu coba. Oke. Silakan Bapak Ibu coba membuat soal ya, membuat soal. Saya tunggu, saya kasih waktu 1 menit ya. 1 menit. Kalau sudah bisa, silakan komentar bisa di dalam kolom chat. Ya, nih saya tunggu. Saya tunggu Bapak Ibu buat soal pertanyaan tadi, pertanyaan satu saja. Nanti kalau sudah ada sekitar 20 yang sudah mengatakan bisa, saya akan lanjutkan materi berikutnya. Saya tunggu Bapak Ibu. Kembali ke kelasnya sendiri ya, kita klik seperti ini, lalu kembali ke kelasnya sendiri. Kemudian buat soal ya, buat soal di kelasnya sendiri. Bapak Ibu bisa membuat soal di kelasnya saya ya, karena Bapak Ibu sebagai siswa. Buat soal di kelasnya sendiri, sudah bisa atau belum? Baru 1 yang sudah, saya tunggu dulu. Saya kasih waktu 1 menit. Ayo Bapak Ibu yang lain, pertanyaannya jangan susah-susah, pertanyaannya sebagai latihan yang mudah-mudah saja. Ayo, baru 2 guru yang bisa, ayo silakan yang lain dicoba. Sampaikan komentarnya di sini, di Webex ya, di Webex.
Oh, komentarnya ternyata di sini. Banyak yang di sini komentarnya. Di Webpack, coba komentarnya di Webpack. Oke, nggak bisa. Oke, mantap. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu. Selanjutnya saya coba bahas kembali materi berikutnya, yaitu tentang membuat tugas kuis ya. Jadi masih ada dua menu yang belum kita bahas, yaitu menu tugas dan menu tugas kuis dan menu tugas. Ini bedanya apa? Coba kita cek ya, kita bahas coba. Tugas kuis saya klik, maka tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Ternyata dia otomatis membuat blank quiz ya, blank quiz di Google Formulir ya, seperti ini. Oke, seperti biasa sebelum kita membuat kuisnya, kita coba kasih dulu penjelasan. Ini nomor 4 ya, nomor 4. Soal latihan ya, soal latihan surat resmi dan tak resmi. Oke. Masalah penamaan seperti ini Bapak Ibu, penamaan dan petunjuk ini silakan disepakati sesuai dengan kesepakatan di kelasnya Bapak Ibu. Jangan sampai guru satu dan guru yang lainnya itu punya punya format yang berbeda ya. Kalau memang guru agama, misalkan guru agama, satu guru itu pakai format yang seperti ini, dikasih nomor dan seterusnya, berarti guru yang lain juga harus seperti itu ya, jangan berbeda-beda. Nanti kasihan siswanya. Nanti siswanya bingung, materi ini modelnya gini ya, pertanyaannya ditaruh di sini ya, terus yang guru yang satu pertanyaan gini, kemudian yang sini nggak dikasih apa-apa. Itu nanti siswanya akan bingung Bapak Ibu. Pastikan ini dengan kesepakatan. Semua guru harus sepakat ketika menulis soal di mana, petunjuknya bagaimana, disepakati saja. Oke? Ini sudah, misalkan saya tulis seperti ini, lalu ini pastikan saya masukkan ke topik mana, saya masukkan bahasa Indonesia misalkan. Oke. Setelah itu Bapak Ibu lihat di sini, di menu saya ada satu lagi menu tambahan yang Bapak Ibu tidak punya. Ya. Di dalam HP saya, di dalam email saya menggunakan email suite tadi, itu ada fasilitas untuk mengimpor nilai otomatis. Mengimpor dari aplikasi Google Form ke dalam aplikasi Classroom secara otomatis ya. Itu fasilitas di G Suite tadi, Google Suite ya, email yang saya pakai. Kalau emailnya Bapak Ibu email biasa, maka menu ini tidak akan muncul Bapak Ibu ya. Sehingga nanti untuk rekap nilainya Bapak Ibu lakukan secara manual. Bapak Ibu memasukkan nilai secara manual seperti yang saya lakukan tadi. Satu orang itu nanti dari Google Form itu dapat nilai berapa, misalnya dapat nilai 100, Bapak Ibu masukkan secara manual. Dapat misalkan anak B dapat nilai 70, Bapak masukkan ke dalam Google Classroom ini nilainya 70 secara manual ya. Tapi kalau Bapak menggunakan email seperti saya ini, dia akan ada menu otomatis untuk mengimpor nilai ya. Saya coba praktek saja biar Bapak tidak bingung. Ya, ini saya coba buat kuisnya. Saya klik ini, caranya Bapak Ibu, kita klik ini, biarkan aktif ya. Nanti biar kita bisa mengimpor nilai secara otomatis ya. Saya klik seperti ini. Oke, ini nama kuisnya. Misalkan saya kasih nama latihan surat resmi dan tak resmi. Ini perlu dikasih nama agar nanti bisa biar lebih tertata Bapak Ibu. Oke, ini judulnya boleh dikasih nama surat. Ya sama, dikasih nama sama boleh. Latihan soal surat resmi dan tidak resmi. Oke, baik. Ini Bapak Ibu, ini sama seperti biasa ya, sama ketika kita mau membuat soal di aplikasi Google Form ya. Saya kira Bapak Ibu semua sudah tahu bagaimana caranya ya. Pertama, saya coba sambil tunjukkan juga. Untuk membuat soal seperti ini, pertama, ini kita coba masukkan nama dulu ya. Ini kita ganti menjadi jawaban singkat. Kita ganti menjadi nama, misalkan seperti ini. Lalu ini wajib diisi atau tidak? Kalau wajib, ini kita aktifkan. Seperti ini. Oke. Setelah itu kita buat lagi. Ya, kita buat lagi. Jawaban singkat lagi. Ini saya kasih nomor
absen. Oke. Setelah itu ini wajib atau tidak? Kalau wajib kita aktifkan. Oke. Nama dan absen sudah, kita bisa masuk ke soalnya ya, seperti ini. Oke. Soal yang paling mudah dinilai adalah soal pilihan ganda Bapak Ibu. Oke, soal pilihan ganda. Tetapi di aplikasi ini juga bisa membuat soal isian ataupun uraian. Namun soal isian ataupun uraian itu Bapak Ibu harus menilainya secara manual. Tidak bisa sistem manapun bahkan setingkat UNBK pun itu tidak bisa menilai soal uraian secara otomatis. Wajib ketika kita mengembangkan soal uraian ataupun isian, kita harus menilainya secara manual ya. Jadi di sini saya contohkan soal pilihan ganda saja, dapat soal pilihan ganda. Oke, kemudian ini contoh soalnya. Ya. Oke. Di sini saya buat contoh soal manakah? Contoh ya, saya buat tiga saja yang merupakan surat resmi. Oke. Nah, surat kepada sahabat, surat izin dari siswa ke guru. Oke, kemudian ini surat edaran dari kepala sekolah. Oke, ini misalkan surat ini. Oke, yang resmi yang mana? Untuk membuat kuncinya kita klik kunci jawaban dulu ya. Ini sudah ada 4 ya. Kita klik kunci jawaban, lalu kita pilih kuncinya yang benar yang mana. Sebelum itu kita kasih poin dulu Bapak Ibu. Kita kasih poin. Kalau misalkan ini nilainya maksimal 100 ya, kalau kita buat soalnya 3, berarti setiap soal poinnya harus kita buat ganjil supaya bisa sampai 100 Bapak Ibu. Oke. Nah, jadi kalau misal untuk lebih mudah saya buat contohnya 4 soal. 4 soal berarti satu soal nilainya 25 poin agar nanti bisa nilainya kalau betul semua bisa di 100 ya. Nah, kan seperti ini 25 poin. Kemudian kuncinya yang mana? Misalkan ini, lalu selesai ya, seperti ini. Ini dapat satu soal. Soal yang lain bisa kita gandakan saja. Kita bisa duplikat seperti ini, lalu kita tinggal ganti secara manual ya. Ganti apanya, soalnya seperti apa. Ya. Misalkan seperti ini. Komponen bagian surat resmi. Manakah yang merupakan bagian surat resmi? Oke, ini pop surat, terus ini salam, terus ini nama pengirim, ini ya. Ini soalnya agak rancu ya. Soal seperti ini agak rancu Bapak Ibu ya, tapi nggak apa-apa ya, kita anggap jawaban ini yang paling benar ya. Jadi ini kan kuncinya awalnya ini ya, kita ganti dulu, kita klik kunci jawaban dulu. Oke, ini kita hilang dulu centangnya, kita ganti menjadi seperti ini. Oke, seperti itu ya. Kemudian kita klik selesai. Oke, untuk mempercepat ini saya gandakan aja, saya duplikat aja. Ini seperti ini, saya duplikat lagi, saya buat soal yang sama ya, untuk sebagai latihan saja. Kalau sudah semua Bapak Ibu ya, ini pastikan soalnya itu wajib diisi ya. Ini belum wajib diisi, kita klik seperti ini. Lalu kita aktifkan wajib diisi. Kebetulan saya klik tadi. Klik ini lagi, wajib diisi. Oke, klik ini wajib diisi. Oke, wajib diisi semua ya soalnya ya. Setelah itu, setelah selesai, kita pastikan masuk ke pengaturan dulu. Masuk ke pengaturan. Nah, ini Bapak Ibu, ini bedanya. Kalau Bapak Ibu menggunakan email seperti yang saya ini, email G Suite for Business tadi, ini akan ada menu centang seperti ini. Kalau tercentang, maka Bapak Ibu yang menggunakan email biasa, yang menggunakan email Gmail, email sekolah, itu tidak bisa masuk Bapak Ibu, tidak bisa mengerjakan soal dari saya. Karena soal saya hanya bisa diakses di yang menggunakan email seperti saya ini. Jadi ini perlu kita non centang, jangan dicentang. Oke, ini penting ya Bapak Ibu ya. Kalau centang nanti Bapak Ibu tidak bisa mengerjakan. Setelah itu kita masuk ke presentasi, kita coba.
Oke, ini kalau siswa setelah mengerjakan mau diberi komentar apa, boleh kita masukkan di sini, misalkan selamat atau terima kasih telah mengerjakan. Oke, masuk ke menu kuis, kita coba cek ya, ini sudah semua, kita klik simpan. Oke, setelah saya simpan Bapak Ibu ya, ini karena ini sifatnya online berarti otomatis dia tersimpan ya, otomatis akan tersimpan. Saya klik tugaskan ya. Oke, saya klik tugaskan. Nah, ini Bapak Ibu coba dibuka. Soal saya bisa dikerjakan apa tidak? Coba dicek. Sudah bisa dikerjakan atau tidak? Karena biasanya kalau belum bisa dikerjakan, dia kembali terkunci lagi Bapak Ibu. Saya coba di sini ya, saya coba pakai email saya biasa. Kalau bisa silakan dikerjakan. Tuh, mana dia soalnya? Ini, oh ya, ini seperti ini ya, coba Bapak Ibu. Tidak bisa ya. Ini kemungkinan tidak bisa. Kalau tidak bisa bunyinya seperti ini. Ya, saya coba login dulu. Oke, ya ini ya. Kalau nggak bisa seperti ini Bapak Ibu ya, munculnya seperti ini ya. Dia minta akses ya. Berarti saya sebagai guru harus mengeditnya lagi Bapak Ibu. Biasanya memang seperti itu. Kita harus edit dulu, edit seperti ini. Lalu saya masuk ke pengaturan lagi. Ini saya hilangkan centangnya. Biasanya seperti itu. Hilangkan centang, lalu saya simpan lagi. Setelah itu, ini baru bisa dikerjakan. Saya refresh ya, saya refresh. Saya kembali lagi tadi. Oke, kalau Bapak Ibu gunakan email biasa itu nggak ada masalah ya, nggak ada masalah. Tetapi nanti tidak bisa direkap otomatis nilainya. Oke, ini sudah ada yang mengerjakan, kelihatan di sini. Kita coba refresh dulu. Yuk, silakan dikerjakan Bapak Ibu. Nah, ini kelihatan Bapak Ibu. Kalau sudah ada namanya seperti ini, itu artinya sudah bisa dikerjakan ya. Tadi beda namanya. Tadi belum ada nama. Oke, ini klik lalu langsung boleh dikerjakan. Silakan dikerjakan Bapak Ibu, ini sudah bisa ya. Silakan dikerjakan. Ayo dicoba. Minimal sudah ada 5 yang mengerjakan. Kita lanjutkan. Waktunya sudah mepet ini. Oke, sudah ada berapa orang yang mengerjakan? 4 orang, satu lagi. Ayo, satu lagi. Oke, sudah 12. Oke. Saya coba akan nilai. Cara menilai bagaimana ya? Bapak Ibu setelah mengerjakan kan otomatis dapat nilai ya. Otomatis dapat nilai. Namun, nilai itu belum masuk di sini Bapak Ibu. Nilainya itu belum masuk ke sini. Belum masuk ke rekap nilai ya. Jadi, ini kita harus masukkan. Kita harus impor nilai ya. Caranya seperti ini. Saya buka, lihat tugas. Ya, seperti ini. Ya. Lalu saya klik impor nilai. Saya klik impor nilai. Ini seperti ini. Namun impor nilai ini tidak aktif. Tidak aktif. Kenapa? Karena tadi saya nonaktifkan. Centangnya tadi saya nonaktifkan. Jadi ini saya tutup dulu centangnya. Centangnya saya aktifkan lagi ya. Coba. Saya coba lagi. Saya klik. Lalu saya centang lagi. Mohon maaf Bapak Ibu sudah tidak bisa mengerjakan ya. Kalau saya centang maaf Bapak Ibu tidak mengerjakan lagi. Saya centang. Lalu saya simpan. Oke. Saya simpan. Saya masuk ke saya refresh dulu. Ya, ini impor nilainya aktif Bapak Ibu. Caranya seperti itu. Caranya seperti itu. Itu sebenarnya trik Bapak Ibu. Kenapa trik? Karena sebenarnya untuk menggunakan impor nilai otomatis, Bapak Ibu harus menggunakan email sama seperti saya menggunakan email G Suite for Education, G Suite for Business. Karena Bapak Ibu tidak atau Bapak Ibu nanti tidak punya email seperti itu, kita pakai teknik seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi nanti diaktifkan dan dinonaktifkan ya. Seperti itu. Oke, menu ini kalau Bapak Ibu menggunakan email biasa, menu ini tidak ada, ya, menu ini tidak ada. Oke, karena saya menggunakan email yang tidak email G Suite for Business. Oke, setelah itu
Setelah itu saya klik impor nilai. Seperti ini, dia nilainya akan otomatis masuk ke sini, Bapak Ibu. Ini dia otomatis masuk ke sini dari 38 guru yang sudah mengerjakan. Saya ke contoh ini Bu Aisyah, Pak Abdul, Bu Caca, ini 3 utama ini ya. Saya coba nilai, impor. Nilainya akan otomatis terimpor. Inilah mengapa banyak sekali guru-guru sudah menggunakan menggunakan Google Classroom itu banyak yang mencari email G Suite for Business ataupun G Suite for Education. Kalau email G Suite for Business itu berbayar Bapak Ibu, tetapi kalau G Suite for Education itu tidak berbayar, gratis ya. Namun syaratnya itu Bapak Ibu harus mempunyai website sekolah dan didaftarkan di Google. Itu prosesnya lumayan lama, Pak. Saya sudah pernah mencoba, sampai sekarang belum karena ada proses verifikasi yang panjang, Bapak Ibu. Oke, ini Bu Aisyah dapat 100, Pak Abdul dapat 0, salah semua tadi Pak Abdul. Kok dapat 0? Bu Caca dapat nilai berapa tadi Bu Caca? Oke, ini saya coba refresh lagi. Saya cek lagi ya. Harusnya 38 itu sudah masuk semua ya. Ini sudah masuk ya. Bu Dani, Bu Emma ini sudah masuk ya. Seperti itu Bapak Ibu. Otomatis sudah masuk. Oke. Coba ini masih ada sedikit waktu. Saya coba materi tugas Bapak Ibu ya. Bedanya apa? Nah, coba kembali lagi. Oke. Masih ada satu materi yang belum saya bahas, itu materi tugas ya. Bedanya apa? Tugas ini adalah materi atau menu yang dapat Bapak Ibu manfaatkan untuk soal yang dikerjakan siswa secara manual ya. Misalkan soalnya itu siswa itu harus mengerjakan di buku lalu difoto ya. Coba contohnya seperti ini. Ini soal nomor 5. Tuliskan 3 bagian surat resmi di ya seperti ini. Contohnya soal seperti ini. Lalu petunjuknya ini kasih tuliskan di buku kalian lalu kirimkan fotonya. Oke, seperti ini contoh soalnya seperti itu Bapak Ibu. Oke, topik saya masukkan ke bahasa Indonesia lagi lalu saya tugaskan. Oke. Nah, caranya mengerjakan Bapak Ibu tuliskan 3 surat resmi ya di buku, difoto, lalu dikirimkan ya. Caranya seperti ini. Saya coba yang ini ya. Saya coba refresh dulu. Ya, ini seperti ini ya. Terus caranya di HP itu di sini tarik Bapak Ibu. Tambahkan lampiran seperti ini ya. Lalu ambil foto dulu. Misalkan ini ya. Ambil foto dulu, ini saya coba back dulu. Saya ambil foto dulu. Ini misalkan jawabannya ini. Oke, sudah difoto, lalu kirimkan sebagai tugas di sini ya. Seperti ini, ke sini. Ini tambahkan lampiran ya. Lalu upload filenya, foto, menu file ini bisa. Menu file. Oke. Lalu cari foto tadi yang baru difoto itu yang mana ya, seperti itu. Oke, saya ambil ini foto saya tadi. Tambahkan file. Ini dapat. Oke, seperti ini Bapak Ibu prosesnya. Proses mengupload ya. Ini agak lama proses mengupload, kita tunggu dulu. Oke, silakan. Ayo dicoba. Oh, sudah ada 1 orang yang menjawab. Silakan saya tunggu sampai 5 Bapak Ibu. Berupa foto ya. Ini mengerjakannya ya seperti ini. Kalau sudah, ini tinggal kita tarik ke atas, kita klik serahkan ya atau turn in kalau masih bahasa Inggris ya. Tarik seperti ini, kita klik serahkan. Oke, serahkan. Nah, seperti itu. Oke. Sudah ada 4. Cara menilainya bagaimana? Kita masuk ke lihat tugas seperti ini Bapak Ibu. Cara menilainya ya, guru ya. Kita klik ini sudah ada 4. Kita klik Bu Dani. Kita klik. Kita lihat jawabannya. Cek.
Ya, ini lihat jawabannya Bu Dani. Kalau betul semua, kita kasih nilai 100. Oke. Yuk, ya. Kalau mau tambahkan komentar boleh, tambahkan komentar di sini. Setelah itu kita klik kembalikan ya. Kembalikan seperti itu. Oke, kembalikan. Oke, caranya seperti itu. Oke. Selanjutnya kita mau cek siswa yang lain, kita tinggal klik sini seperti ini. Bu Maharani. Oke. Kembali ke sini aja biar cepat. Ini Bu Indri. Kita klik. Ya. Nah, misalkan kita mau beri komentar Bapak Ibu. Oh, ini malah yang difoto ininya misalkan. Oke, kita mau komentar. Ini kita kasih komentar ya. Kita kasih benar. Boleh seperti ini. Kasih komentar. Kalau jawaban yang kedua ini misalkan salah, kita kasih kurang tepat. Ya, ini boleh ya. Kalau misalkan soal-soal matematika ini sangat bermanfaat menu ini Bapak Ibu. Oke, kasih komentar. Oke, kasih nilai. Misalkan nilainya 50. Oke, kita kembalikan. Oke, seperti itu. Ya, saya kira itu Bapak Ibu. Saya kira itu apa yang dapat saya sampaikan berkaitan tentang pemanfaatan aplikasi Google Classroom ini untuk mengelola kelas online kita, kelas di masa pandemi ini. Ya, semoga apa yang dapat saya sampaikan ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semua untuk tetap memberikan pembelajaran, tetap melaksanakan proses belajar mengajar meskipun kita pada masa pandemi. Sekian, terima kasih Bapak Ibu, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Berikutnya saya kembalikan ke Bapak moderator. Monggo. Baik Pak Hendrik, terima kasih banyak Pak Hendrik. Kayaknya masih seru sebenarnya untuk dilanjutkan lagi, tapi mungkin karena terbatasnya waktu, mungkin kita buka sesi pertanyaan aja ya, mungkin Pak Hendrik ya. Ya. Mas Herlambang, mungkin ada pertanyaan yang mau disampaikan? Ini ada pertanyaan, ada Pak. Oke, silakan. Dari Ibu Rani Ayuni, STIT Ulul Albab. Pertanyaannya, pemberian nilai di Google Classroom apakah dapat diakses oleh anak-anak lainnya atau hanya guru yang dapat melihatnya? Oke. Langsung saya jawab Bu Rani ya. Untuk nilai itu tentunya yang dapat melihat hanya siswa saja, siswa yang mengerjakan soal yang diberikan oleh guru ya. Siswa yang lain tidak bisa. Kalau memang Bapak Ibu mau menampilkan nilai, saya coba dulu ya. Saya kurang tahu ini nilainya itu kelihatan atau tidak. Perhitungan nilai keseluruhan. Tampilkan nilai keseluruhan kepada siswa. Ini mungkin yang ada hanya nilai totalnya saja Bapak Ibu. Nilai total dia selama soal diberikan oleh guru itu nilai totalnya berapa itu ada. Tetapi untuk menampilkan nilai siswa yang lain itu tidak ada. Ya, saya kira itu. Untuk menunya itu hanya ini Bapak Ibu. Menampilkan nilai total saja kepada seluruh siswa. Seperti itu. Oke. Terima kasih Bu Rani atas pertanyaannya. Silakan Pak. Ada lagi Mas Herlambang? Ini di kolom chat, Bapak sambil saya tanyakan, ini di kolom chat ini saya bisa silakan lanjut Pak. Ada dari Pak siapa itu Pak Punggu, Pak Paguha ya. Selamat siang Pak Hendri. Saya mau tanya bagaimana membuat remedial di Google Classroom ya bagi siswa yang tidak tuntas. Apakah Google Classroom punya fitur untuk remedial? Ya, baik, terima kasih. Pertanyaannya menarik sekali ya. Soal remedial ini kan semestinya kita hanya memberikan kepada siswa yang tidak tuntas saja ya. Siswa yang tidak tuntas saja diberikan soal remedial. Lalu bagaimana kalau kita memberikan soal remedial ya? Ini tinggal siasat saja Pak, tinggal kita siasati saja karena di dalam aplikasi Google Classroom itu tidak ada menu untuk memberikan soal hanya kepada siswa tertentu saja. Seperti itu tidak ada ya. Kalau memang
mau diatur seperti itu, kita harus mengaturnya secara manual ya, secara manual. Caranya seperti ini. Contohnya ya, saya kasih tugas. Contohnya seperti ini. Ini hanya saya berikan kepada siswa tertentu saja, Pak. Ya, manual. Tadi yang tidak lulus siapa? Misalkan yang tidak lulus ini centang seperti ini nggak lulus juga, ini nggak lulus juga, centang seperti ini, Pak. Caranya seperti itu ya, bisa. Kemudian nanti kita bisa buat soal yang lain, lalu kita berikan kepada soal yang siswa yang lulus saja. Tentang siswa yang lulus, caranya seperti Bapak Ibu ya, bisa, tetapi dengan cara manual ya. Kita siasati hanya memberikan soal tersebut kepada siswa tertentu saja, tidak kepada semua siswa. Saya kira itu Pak Gu. Semoga jawaban saya bisa diterima. Saya kembalikan kepada Bapak moderator lagi. Baik, kira-kira masih ada Mas Lambang? Ini ada nih Pak, mungkin ada sebenarnya dari 2 orang, tapi saya jadikan satu aja nih Pak ya. Oke. Pertama dari Ibu Andi Oktari Anaria dari STIT Ulul Albab, dan satu lagi dari sebentar. Oh, yang ini Rinu dulu deh Pak. Apakah Google Classroom ini bisa didesain menarik untuk tampilan di dalamnya? Oke. Untuk pengaturan menu ya dari Bu Amalia. Bu Amalia, di Google Classroom ini bisa kita desain, tetapi desainnya terbatas ya, terbatas. Mungkin hanya sebatas tema saja ya. Caranya gimana? Kita bisa masuk ke halaman depan kelas kita seperti ini ya. Ini ada menu pilih tema ya, pilih tema. Ini kan nuansanya nuansa warna orange ya. Kita bisa ganti ya. Jadi ini pilih tema seperti ini. Lalu kita bisa ganti tema-tema yang lain. Saya coba ganti warna, misalkan saya suka warna ini biru, pilih seperti ini, saya pilih tema. Oke, nanti berubah menjadi biru semua warnanya seperti ini. Kalau fotonya ini nggak suka, ganti foto sendiri boleh. Diupload seperti ini, lalu pilih foto yang sesuai dengan keinginan kita. Misalkan saya taruh foto ini, boleh upload, open, ya seperti ini. Kebetulan foto yang saya kirimkan terlalu kecil ya, jadi tidak bisa. Harus kita ganti lagi fotonya menjadi foto yang resolusinya agak besar atau ukurannya besar. Kita coba masukkan foto ini, foto kepala LPMP. Masukkan, upload seperti ini. Lalu kita potong sesuai dengan keinginan kita. 5 hari benar aja 5 hari. Kita klik, pilih foto. Nanti fotonya akan berubah. Saya kira itu. Terima kasih Bu Amalia atas pertanyaannya. Saya kembalikan ke Bapak moderator. Baik Pak Henry, terima kasih atas pencerahannya. Apa kira-kira Mas Lambang masih ada lagi? Sebenarnya masih banyak Pak, ini masih ada waktunya atau enggak nih? Mungkin kita selesaikan sampai jam 3. Mas Lambang mungkin masih ada beberapa pertanyaan lagi, boleh Mas Lambang pilih aja. Oke, ini jadi ada dari Ibu Satriani dari SMP Muhammadiyah 2 Tarakan. Pertanyaannya, apakah jumlah siswa atau anggota di Classroom itu ada batasannya, Pak? Ya, mantap. Terima kasih Bu Satria. Jumlah siswa ya. Kebetulan jumlah siswa ini baru saya ketahui ketika acara ini Kaltara, acara Vicon Kaltara ini pada acara yang kedua. Ternyata ketika Bapak menggunakan aplikasi Google Classroom email biasa, maksimal itu hanya 249 peserta. Maksimal. Tetapi saya kira Bapak Ibu, untuk satu kelas itu, saya kira itu juga sudah berlebihan Bapak Ibu. Tidak mungkin lah Bapak Ibu satu kelas itu sampai pesertanya lebih dari 50 kan sudah nggak mungkin ya. Jadi saya kira itu masih cukup 240 itu nggak ada masalah. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu mau gunakan kelas-kelas online seperti ini, ya kebetulan ini kan ada banyak sekali, ada 500-an ya. Jadi Bapak Ibu harus minimal menggunakan email seperti ini, ya. Kalau menggunakan email seperti ini, dia tidak ada batasannya Bapak Ibu. Saya coba tunjukkan ya. Tunjukkan kelas yang lain, kelas yang pesertanya banyak. Ini ada 379. Ini kelas yang lalu, kelas yang kedua. Kelas bulungan ini, ya. Ini ada 379, bisa masuk semua. Saya kira nggak ada masalah Bu Setiani.
249 pun itu juga sudah cukup ya kalau digunakan untuk mengelola kelas kita di sekolah. Tetapi biasanya masalahnya tuh bukan di jumlah siswa, Bu. Masalahnya tuh di kapasitas penyimpanan kita. Kalau Bapak Ibu menggunakan email yang sudah lama, biasanya menggunakan email yang sudah lama sejak tahun lalu, sudah puluhan tahun, misalkan sudah ada 5 tahun atau 7 tahun, saya kira biasanya itu kapasitasnya sudah mulai menipis, Bapak Ibu. Contohnya ya, saya coba tunjukkan pakai email saya tunjukkan ini ya. Tapi bisa ngecek sendiri pakai email, ketikan Google Drive ya. Karena ini kan Google Classroom menggunakan fasilitas penyimpanan di Google Drive ya. Ini terlihat Bapak Ibu. Di email biasa, saya menggunakan email biasa ya, email biasa seperti ini, gmail.com, itu maksimal 15 GB. Sedangkan ini sudah saya gunakan 12,4 GB. Sehingga cuma tinggal 3 GB saja. Kalau saya membuat kelas menggunakan email ini, artinya itu paling tidak 1 bulan itu sudah akan penuh, Pak. Apalagi kalau tugasnya berupa tugas foto seperti tadi, tugasnya mengirimkan foto, itu kan foto kan paling tidak 2 mega ya. 2 mega kalau ada 30 siswa berarti 60 mega. Ya, 60 mega. Itu baru satu tugas. Belum nanti tugas-tugas yang lain. Kalau tugas video apalagi? Satu video itu paling tidak 50 mega. Kalau siswa nanti ada 30 sudah 100 berapa? 1 giga 500 ya. Nah, itu paling tidak itu nanti email seperti ini, seperti saya ini ya, tinggal 3 giga, itu paling 1 bulan sudah akan penuh. Tetapi kalau Bapak Ibu menggunakan email seperti ini, email yang seperti yang saya pakai, ini tidak ada kapasitasnya Bapak Ibu. Ini salah satu keunggulan dari email ini ya. Ini kelihatan Bapak Ibu, tulisannya menjadi 18,8 giga terpakai. Tidak ada batasannya. Tidak ada limit seperti ini. Limitnya 15 giga ya. Seperti itu. Oke. Kalau untuk latihan tidak masalah Bapak Ibu. Mau untuk latihan nggak masalah. Dicoba dulu emailnya. Kalau nanti sudah penuh, baru silakan cari alternatif yang lain. Saya kira itu. Semoga bisa menjawab rasa penasarannya Bu Satriani. Saya kembalikan ke moderator. Oke Pak, ini ada pertanyaan selanjutnya Pak dari Ibu Halija Husain. Pertanyaannya seperti ini Pak. Bagaimana mengatur kelas untuk pelajaran agama? Apakah bisa diatur anak-anak kelasnya bisa sesuai dengan agama mereka masing-masing? Juga untuk SMA, juga ada mata pelajaran lintas minat, di mana dalam satu kelas siswa berbeda-beda lintas minatnya, dan akan bergabung dengan kelas yang lain. Bagaimana mengatur kelasnya, Pak? Ya, betul. Menarik sekali. Ini kita bahas yang masalah agama ya. Masalah bagaimana kalau agamanya berbeda. Itu nanti kan juga bisa menjawab untuk lintas minat tadi ya, saja ya. Jadi, artinya di kelas kita ini Bapak Ibu ya, di kelas kita ini kan sudah masuk semua siswa di kelas itu. Sedangkan di dalam kelas itu ada yang tidak mengambil satu materi itu ya. Mungkin ini bisa dikatakan seperti itu ya. Ada siswa yang tidak mengambil materi itu. Jadi di sini nanti kita bisa buat bisa membuat beberapa mapel agama, misalkan agama Kristen, agama Katolik, agama Islam dan seterusnya ya. Kemudian ketika siswa mau mengakses ya, tentu kita harus tahu kepada siswa bahwa kalian pilih salah satu agama dari materi yang sudah dibuat ya. Sama halnya dengan materi minat Bapak Ibu. Materi minat berarti siswa hanya mengambil salah satu materi sesuai dengan minatnya ya. Kita tidak bisa mengatur materi ini itu bisa diakses oleh berapa siswa, itu tidak bisa diatur ya. Kalau ini materi yang kita upload itu masih bisa diatur. Coba saya kasih contoh ya. Materi yang diupload itu bisa diakses ke siswa siapa itu masih bisa diatur. Tetap kalau semua materi bisa diakses ke siswa mana saja tidak bisa diatur. Kita bisa mengaturnya manual Pak Ibu. Seperti ini contohnya ya. Materi, misalkan ini materi agama Islam ya.
Berarti kita pilih siswa yang agama Islam saja, Pak. Seperti ini. Ya, kita pilih siswa yang agama Islam saja. Materi minat, misalkan materi minat perhotelan. Berarti kita pilih siswa yang ikut materi itu. Seperti itu. Ya. Kalau topiknya tidak bisa kita atur. Topik ini hanya membuat topik seperti ini tidak bisa kita atur. Itu bisa dibuka oleh siswa siapa saja. Yang bisa hanya materinya. Jadi ketika guru membuat, ya harus lebih teliti bahwa materi agama Islam ini ternyata tidak perlu diakses oleh semua siswa, bisa kita atur seperti ini. Ya, seperti itu. Semoga bisa menjawab Bu Halija. Saya kembalikan ke moderator. Oke, sebentar Pak. Ini ada pertanyaan lagi dari ada masuk ke saya satu lagi Mas Erlambang. Oh yes. Dari Pak Paguh ya. Yeah. Selamat siang Pak Henry, saya mau tanya bagaimana membuat remedial di Google Classroom bagi siswa yang tidak tuntas. Apakah Google Classroom punya fitur untuk remedial? Terima kasih. Itu aja mungkin Pak Henry. Ya, itu tadi sudah dijawab Pak. Betul, Pak. Tadi sudah yang saya bacakan soalnya itu Pak. Baik, Mas Erlambang masih ada lagi? Ada Pak. Silakan Pak. Ini tentang kompatibilitas nih Pak. Agak sedikit teknis nih. Jadi dari Bapak Heri Irfan kan jadi kalau saya sederhanakan bahasanya gini Pak, kan di pasaran itu kan versi Android bermacam-macam gitu ya Pak. Ada yang masih udah 9, ada yang 10, terus juga kapasitas RAM dan kapasitas untuk menyimpan datanya juga berbeda-beda. Itu apakah ada perbedaan dalam penggunaannya nih Pak? Atau walaupun versi Android berbeda itu tetap menggunakannya sama gitu Pak? Baik, terima kasih Pak. Jadi itulah salah satu keunggulan aplikasi Google Classroom ini Pak. Google Classroom itu dikembangkan oleh Google ya. Yang Google itu yang mengembangkan Android Pak. Jadi HP Android itu dan aplikasi Google Classroom sama-sama dikembangkan oleh Google. Jadi saya kira ini tidak ada masalah. Pakai versi apapun pasti tetap bisa diinstal aplikasi Google Classroom. Masalahnya itu ada di memori Pak. Nah, biasanya kalau HP-HP yang lama, RAM-nya itu yang kecil, misalkan RAM-nya 1 GB ya, hanya 1 GB, berarti harus bukan RAM, maaf, memori internal. Maaf ya, bukan RAM, memori internal. Biasanya kalau yang memori internalnya itu sudah penuh, sudah diinstal WA, misalkan WA-nya itu sudah banyak sekali chatnya yang masuk, atau sudah digunakan untuk browsing lama sekali, sering itu digunakan untuk browsing, biasanya itu akan mengurangi memori internal ya. Biasanya permasalahannya ada di situ, bukan masalah tidak bisa menginstal. Masalahnya adalah yang menginstal akan ada keterangan memori penuh ya. Berarti tugasnya Bapak Ibu guru memberitahukan kepada siswa mana cara untuk menghapus memori yang sudah penuh ya. Coba saya tunjukkan nanti Bapak Ibu memberitahukan kepada siswa. Caranya sebenarnya sederhana sekali Bapak Ibu. Ya, seperti ini ya. Kita masuk ke menu pengaturan. Masuk pengaturan ya, saya kasih contoh. Banyak sekali ini yang sudah masuk. Oke, menu pengaturan ya, biasanya beda-beda letaknya. Kalau di HP saya kebetulan menu pengaturannya seperti ini ya. Masuk ke pengaturan, lalu masuk ke daftar aplikasi, Pak. Masuk ke daftar aplikasi. Ya, seperti ini. Misalnya manajer aplikasi atau dan sebagainya. Yang penting ada namanya aplikasi. Kita buka, ya. Lalu kita cari aplikasinya. Kita klik daftar aplikasi ataupun sampai kita melihat daftar aplikasinya. Ya. Di sini kita bisa melihat aplikasi saja yang terinstal. Seperti ini. Ini ada banyak sekali kebetulan. Nah, biasanya yang paling sering digunakan siswa itu apa? Bapak Ibu bisa mengecek sendirilah. Nanti kalau siswa itu yang paling sering dibuka itu misalkan WA ya, berarti nanti memori yang paling penuh adalah WA-nya ya. Kalau yang paling buka itu TikTok, berarti yang paling penuh itu TikToknya. Minta TikToknya itu diinstal ulang Pak. Dia pun apa? Minta dia diinstal ulang, nanti install lagi nggak masalah. Yang penting dia instalan baru. Kalau instalan baru maka akan otomatis memori yang lama itu akan terhapus Pak. Saya kasih contoh ya. Misalkan saya sering menggunakan Google Chrome. Saya bukakan Google Chrome, ini Google Chrome saya ini, saya buka, klik, ya, ini terlihat bahwa ternyata Google Chrome ini sudah memakai aplikasi, sudah memakai memori saya
sampai 84 mega ya. Bapak Ibu bisa langsung dicek. Nanti kalau Bapak Ibu sering browsing menggunakan Google Chrome, pasti ini sampai gigaan. Bisa sampai 500 mega atau seterusnya ya. Pak, ini kebetulan Google Chrome saya sudah saya bersihkan. Saya coba Facebook ya. Saya sering buka Facebook, biasanya besar sekali ini. Bapak Ibu, Facebook saya sudah memakan memori 1,4 giga. Nah, inilah yang menjadi penyebab aplikasi Google Classroom ini tidak bisa diinstal. Karena Google Classroom memorinya tuh cuma butuh 15 mega. Jadi ini kalau kita install ulang ya, kita hapus dulu Facebooknya, lalu kita install kembali, insya Allah nanti akan lega memorinya ya, seperti itu. Caranya seperti itu Bapak Ibu. Jadi bukan foto-foto yang dihapus. Kalau foto-foto itu nggak akan berpengaruh. Paling-paling aplikasi inilah yang akan mempengaruhinya ya, seperti itu. Semoga bisa menjawab penasarannya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke Pak Hendrik, mungkin satu pertanyaan lagi ya Pak. Oke, terakhir. Udah mau jam 3 ya. Iya, satu lagi. Boleh. Iya, untuk Bapak Ibu yang pertanyaan tidak sempat dibacakan, mungkin bisa langsung dapri Pak Hendrik langsung ya Pak ya. Kan tadi sudah diberikan kontaknya tadi. Ini pertanyaan terakhir dari Ibu Bahariah Ria. Pertanyaannya Pak, kalau mau mengundang siswa atau menambahkan siswa, bisakah menggunakan selain email Pak? Kalau mengundang siswa, Bapak Ibu, mengundang siswa, saya sarankan tidak perlu pakai email. Karena nanti kita akan kesusahan. Cukup kita pakai kode saja, lalu siswa dipastikan kita ajari dulu bagaimana cara bergabungnya ya. Caranya seperti itu Bapak Ibu. Berarti Bapak Ibu masih punya satu pekerjaan. Setelah dibuat, berarti Bapak Ibu harus mengajarkan kepada siswa bagaimana cara menginstal Google Classroom. Setelah diinstal, bagaimana cara bergabungnya ya. Tinggal kita klik plus seperti ini, lalu kita klik gabung ke kelas menggunakan kode yang diberikan guru. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, berarti Bapak Ibu, saya ulangi lagi, kalau mengundang siswa saya sarankan tidak usah pakai email. Siswa itu banyak yang tidak tahu emailnya apa. Meskipun sebenarnya siswa itu sudah tak ada emailnya. Setiap HP Android itu otomatis dan pasti akan ada emailnya. Tidak bisa HP Android itu berjalan tanpa email, Pak. Cuma bedanya kadang-kadang apalagi siswa ya, kadang-kadang guru itu ada yang tidak tahu bahwa di HP sebenarnya sudah ada emailnya, ya seperti itu. Nah, jadi kalau mau mengundang siswa tidak usah diundang siswanya. Cukup siswanya diminta gabung ke kelas menggunakan cara ini. Kecuali kalau guru wajib menggunakan email. Cara bergabungnya dengan menambahkan secara manual menggunakan email. Ya, seperti itu, Bu. Terima kasih. Ya Pak Abu, silakan Pak Abu. Oke, mungkin satu lagi Pak, ada pertanyaan dari Bu Novi. Bu Novi, Assalamualaikum, selamat siang. Saya mau tanya untuk email G Suite itu seperti apa ya? Terus saya juga punya email yang siap, thank you Pak Nurdin. gsmart.com. Ya, ini pertanyaan dari Bu Novi. Ya, benar ya Bu Novi. Baik. Jadi email G Suite itu seperti apa? Bu Novi langsung saja di login menggunakan email di Smart.com itu tadi, lalu dicek Google Drive-nya. Kalau Google Drive-nya ada tulisannya G Suite seperti ini, berarti emailnya Bu Novi adalah email G Suite. Dicek sendiri Bu Novi. Saya tidak bisa mengatakan emailnya Bu Novi itu email G Suite atau email biasa. Saya tidak bisa mengatakan seperti itu. Harus dicek sendiri ya. Caranya di login, lalu buka Google Drive, lalu dicek di sini tulisannya G Suite atau apa. Kebetulan saya pakai seperti ini. Terima kasih Bu Novi atas pertanyaannya. Saya kembalikan ke Bapak Moderator. Baik Pak Hendrik, sepertinya waktu sudah menunjukkan pukul 3:02 di 3 menit malah di waktu Indonesia Tengah. Mungkin untuk materi Pak Hendrik kita akhiri sampai di sini. Tapi tidak berarti bahwa hubungan Pak Hendrik dengan teman-teman guru yang ada di Kota Tarakan mungkin putus. Mungkin bisa saja berlanjut setelah ini ya Pak Hendrik ya. Iya Pak, iya Pak. Ada yang mungkin mau bertanya hal-hal yang detail tentang itu, langsung Pak Hendrik.
Baik, untuk acara hari kemarin dan sampai hari ini mungkin sudah berakhir sampai di sini. Kami atas nama panitia dan atas nama moderator memohon maaf apabila ada hal-hal yang berkurang berkenan di hati para narasumber, di hati para Bapak dan Ibu guru di Tarakan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk mengakhiri acara ini kita ucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih Pak Hendrik. Ya, sami-sami Pak. Selamat siang Bapak Ibu, selamat beristirahat ya, selalu sehat selalu. Amin. Amin. Mas Herlambang, perlukah untuk screenshot wajah panitia? Mau di screenshot Kalau masih tersedia sih. Oh ya.